Awal sebuah jalan menyingkap hati lewat 10 ayat pertama Al-Baqarah. Dalam keheningan malam di Gua Hira, saat dunia diliputi gelap dan sunyi, datanglah cahaya pertama dari langit. Wahyu turun untuk pertama kalinya kepada Nabi Muhammad SAW, menandai awal dari sebuah perubahan besar dalam sejarah manusia. Al-Quran bukan sekadar kitab, ia adalah cahaya yang membelah gelap, petunjuk bagi hati yang mencari. Setelah pembukaan agung dalam surat Al-Fatihah, wahyu berikutnya membuka lembaran surat Al-Baqarah. Sebuah surat yang panjang, mendalam, dan menyeluruh, mengajarkan tentang keimanan, ibadah, akhlak, hingga tatanan sosial dan ekonomi. Dan Allah SWT memulai dengan ayat yang penuh misteri. Yang pertama, 3 huruf. Tampak sederhana, namun membungkam seluruh logika manusia. Tidak ada yang tahu maknanya secara pasti, kecuali Allah. Inilah pintu masuk menuju petunjuk, sikap tunduk dan rendah hati di hadapan ilmu Allah. Imam Syafi'i menyebut bahwa ayat-ayat seperti ini adalah rahasia ilahiyah, bukan untuk diperdebatkan, tapi direnungkan. Gus Baha mengingatkan, ilmu sejati dimulai dari pengakuan bahwa kita tidak tahu. Maka dari ketidaktahuan itulah tumbuh tawadu, dan dari tawadu datanglah cahaya. Yang kedua, Dzalikal kitabu la raiba fihi huda lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Quraisy Shihab menafsirkan bahwa tidak adanya keraguan di sini menunjukkan otoritas mutlak Al-Quran sebagai wahyu. Ia bukan spekulasi, bukan rekaan manusia, bukan hasil budaya. Ia datang dari Allah Ta'ala, dan siapa yang mencarinya dengan hati yang bersih akan menemukan petunjuk. Namun, tidak semua akan tersentuh oleh cahaya ini. Hanya mereka yang bertakwa, yang hatinya lembut, yang takut dan cinta kepada Allah, yang mencari kebenaran dengan sungguh-sungguh. Ayat ketiga hingga kelima, 3 ciri orang bertakwa. Yang ketiga, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, menegakkan salat, dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Iman mereka tidak menuntut bukti visual. Mereka percaya kepada yang tak terlihat. Allah, malaikat, surga, neraka, dan takdir. Mereka menegakkan salat sebagai poros kehidupan. Bagi mereka, salat bukan sekadar kewajiban, tapi kebutuhan jiwa. Dan mereka berinfak, memberi dari yang mereka cintai. Seperti dijelaskan oleh Ustaz Abdul Somad, infak bukan tentang seberapa besar, tapi seberapa tulus. Mereka memberi karena sadar bahwa rezeki itu titipan, bukan milik mutlak. Yang keempat, dan mereka beriman kepada wahyu yang diturunkan kepadamu dan kepada wahyu sebelum kamu, serta mereka yakin akan adanya akhirat. Iman mereka luas, lintas zaman. Tidak hanya pada Al-Quran, tapi juga pada Taurat, Injil, dan kitab-kitab sebelumnya. Mereka sadar bahwa agama ini adalah kelanjutan dari risalah para nabi, dan mereka yakin akan kehidupan setelah mati, yakni akhirat, di mana setiap amal akan diperhitungkan. Ustadz Adi Hidayat mengatakan, keyakinan kepada akhirat akan membuat hidup lebih terarah, karena kita sadar semua akan kembali dan semua akan dipertanggungjawabkan. Yang kelima, mereka itulah yang berada di atas petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Petunjuk bukan hasil kepintaran, tapi karunia. Banyak yang cerdas namun tidak mendapatkan hidayah. Sebaliknya, banyak yang sederhana tapi hidup dalam cahaya. Menurut Dasat Latif, orang yang paling beruntung bukan yang paling kaya, tapi yang paling dekat dengan Allah. Inilah keberuntungan sejati, hidayah. Ayat ke-6 dan ke-7. Potret orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, engkau beri peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Yang ke-7, Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, dan pada penglihatan mereka ada penutup. Dan bagi mereka, azab yang besar. Bukan karena tidak tahu, tapi karena menolak tahu. Kekafiran adalah pilihan yang terus-menerus menolak kebenaran, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengunci hati mereka. Imam Syafi'i menegaskan bahwa Allah tidak menzalimi siapapun. Namun ketika manusia menutup diri dari petunjuk, maka kekakuan itu menjadi hukuman spiritual. Gus Baha menyebutnya kesombongan ruhani saat seseorang merasa cukup tanpa Tuhan. Ayat ke-8 hingga ke-10, wajah kemunafikan. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka tidak beriman. Yang ke-9, mereka hendak menipu Allah dan orang-orang beriman, padahal mereka hanya menipu diri sendiri, dan mereka tidak sadar. Yang ke-10, dalam hati mereka ada penyakit,
Lalu Allah tambahkan penyakit itu, dan bagi mereka azab yang pedih karena mereka berdusta. Kemunafikan bukan sekadar dusta lisan, tapi pengkhianatan batin. Mereka tampak baik di luar, namun busuk di dalam. Ustaz Abdul Somad menegaskan bahwa penyakit hati seperti ria, hasad, dan cinta dunia adalah akar kemunafikan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menutupi mereka tiba-tiba, tapi karena mereka terus-menerus memilih kepalsuan. Penyakit itu makin parah karena tidak diobati dengan kejujuran. Penutup, jalan 3 golongan. 10 ayat pertama ini menggambarkan 3 jenis manusia. Pertama, orang-orang yang bertakwa. Mereka membuka hati terhadap petunjuk, menegakkan salat, bersedekah, dan yakin pada akhirat. Kedua, orang-orang kafir. Mereka menutup hati dan telinga terhadap kebenaran, hingga akhirnya terkunci oleh pilihan mereka sendiri. Ketiga, orang-orang munafik. Mereka beriman, tapi menyimpan kebohongan dalam hati. Pertanyaan yang paling jujur adalah, di mana posisi kita saat ini? Apakah salat kita sungguh kita tegakkan? Apa harta yang kita miliki sudah menjadi jalan menuju kebaikan? Apakah hati kita masih percaya pada kehidupan akhirat? Doa penutup. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang bertakwa. Lembutkan hati kami agar mudah menerima kebenaran. Teguhkan iman kami, luruskan niat kami, dan kuatkan kami dalam salat serta infak. Jauhkan kami dari kekafiran dan kemunafikan. Bersihkan hati kami dari penyakit, dan hidupkan kami dalam cahaya petunjuk-Mu, wahai Tuhan yang Maha Lembut. Amin ya Rabbal Alamin.